Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kami ucapkan buat kawan-kawan yang udah bersedia datang, udah bersedia mampir di channel Riam Biru ini. Seperti biasa, ada Bro Ayung, ada kita berdua di sini, dan ya Bro Ayung biasanya akan mendominasi sesi cerita di channel Riam Biru ini gitu ya. Dan gue belum tahu ceritanya tentang apa gitu. Cuma dikasih tahu tentang ini gitu doang, tapi nggak tahu secara garis besarnya kayak gimana juga belum tahu. Mungkin langsung aja kali. Kayaknya lu udah nggak sabaran pengen cerita banget, bro. Enggak, pengen dengerin situ ngomong. Kalau itu kan aku biasanya dengerinnya juga di HP situ bawain lapak horor, ini langsung seneng. Oh gitu ya, bangga ya. Bangga juga lah. Ya udah. Gitu. Udah buruan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang masih selalu setia nengokin Riam Biru. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kebaikan dimanapun dan kapanpun saatnya. Amin. Ini lagi-lagi aku yang cerita ya, jangan bosen. Ada sebuah kisah yang dialami seseorang, sebut saja itu namanya Nyai Suti. Nyai untuk sebutan orang tua di sini tuh kan Nyai atau Nini lah, Nini Suti. Umurnya cukup lumayan tua, jadi dia umurnya 72 tahun. Rada silu ya, bentar. Umurnya itu gue jadi gue potong. Kemarin ada satu cerita juga di lapak horor, judulnya Didis. Itu juga tentang seorang yang udah sepuh yang tinggal sendirian kayak gitu. Ya udah, lanjut aja ceritanya. Gue jadi keinget aja tadi. Iya, umurnya 72 tahun, namanya adalah Nyi Suti atau Nini Suti. Itu dia tinggal sendirian di sebuah rumah di sebuah wilayah pinggiran ini ya, pantai utara lah, pantai utara sini. Jadi seringkali petugas dari puskesmas tempat itu menjambangi tempatnya, rumahnya, untuk mengadakan pemeriksaan rutin berkala. Dia itu mengalami sakit tentunya gitu. Ada kakinya ada pembesaran di sebelah kiri dan menjadikan dia itu sulit untuk berjalan. Kakinya juga membesar, dia juga ada hipertensi juga, ada juga penyakit gula, pokoknya komplit lah, ada komplikasi banyak gitu. Nah dia sebenarnya memiliki anak itu ada tiga orang anak gitu, tapi semuanya nggak bareng sama dia gitu. Jadi dia praktis tinggal sendirian, semuanya udah nggak sama dia. Kalau sekilas kita orang-orang yang tahu kisahnya sekilas tentang Nyi Suti gitu, kok bisa gitu loh di usia senja seperti itu anak-anaknya nggak ada yang nemenin gitu, dia sendirian seperti itu. Kok tega banget, kok mentolo gitu kan. Kalau kata anak sekarang nggak ada akhlak gitu ya. Tapi kalau melihat dari mereka tahu kisah sebenarnya dan apa yang pernah dilakukan Nyi Suti terhadap anak-anaknya, mereka mungkin akan mengatakan, oh pantesan memaklumi, oh walaupun tidak membenarkan gitu, tapi oh pantesan dia sendirian, pantesan di usia senja seperti itu dia itu nggak ada temen seperti itu. Jadi bagi petugas pun gitu, para petugas puskesmas gitu pun awal-awalnya mereka juga memeriksa dia kan berangkat dari keprihatinan, terus ada tugas, ada program seperti itu. Awalnya ikhlas, seneng, tapi kalau belakangan melihat Nyi Suti seperti apa aslinya, dia udah mulai ogah-ogahan gitu loh, terpaksa banget, ini kadung ini udah tugas, kalau enggak sebenarnya males gitu. Jadi ada apa dengan Nyi Suti? Nah itu nanti aku coba jelaskan itu seperti apa. Jadi Nyi Suti itu sosok yang sangat mistis banget, sangat mistis banget, tapi dia juga punya perangai yang sangat aneh. Kadang-kadang dia baik sedikit gitu kan, tapi kadang-kadang jahat banget, marah-marah nggak karuan gitu. Bagi tetangga gitu, kadang-kadang dia berteriak-teriak gitu, minta tolong, aku sakit, tolongin, tapi giliran ditolongin dia marah-marah gitu loh. Aku nggak butuh ditolongin, siapa yang minta tolong, seperti itu. Jadi bukan cuma warga, untuk petugas puskesmas, bahkan untuk
aparat desa sendiri sebenarnya capek ngurusinnya gitu loh. Ini orang ditolong tapi begini. Yang paling nyebelin dia itu apa ya, mulutnya kayak iya ya. Jadi setiap ucapnya kayak nyata gitu loh, sering serapah gitu. Jadi belakangan pernah ada satu rombongan dari Puskesmas 3 orang gitu, ada dokter 2, satunya yang nganter gitu kan. Jadi untuk pemeriksaan berkala dia datang ke situ. Nah, karena memang tenggat waktunya jatuh tanggalnya memang harus hari itu, Nyisuti dalam keadaan sehat menurut Nyisuti. Dia tuh marah-marah diperiksa. Tapi kan ya dilirih-lirih gitu pelan-pelan, ini udah tugas kami buat enggak bisa. Wah edan, siapa sing sakit? Aku nggak sakit. Kamu yang pada sakit, yang hampir pada mati itu. Aku sehat begitu, becah dan gendeng goblok digituin, diusir-usir. Akhirnya kan ini udah kali keberapa kata dokter. Kata dokter yang datang gitu sama ya satu bidan juga. Nah, dia bilang, tinggal aja Bu. Dasar orang tua nggak diuntung seperti itu. Wah, titenono kok digituin. Pounding pintunya sambil ngeser-ngeser jalan begitu. Tapi ya entah kenapa setelah berapa hari dia tugas di Puskesmas lagi, itu lagi ada rapat pagi lah, apel begitu, tahu-tahu pingsan. Si dokter itu dua-duanya lagi pingsan. Terus akhirnya dia sakit nggak berapa lama lah, sekitar seminggu 2 minggu lumpuh didiagnosa nggak jelas. Nah ini gitu loh. Dan itu udah sering kali untuk warga sekitar juga seperti itu, sering dia ngomong asal jeplak jadi. Akhirnya buat warga kalau kayak gini caranya mendingan kita jangan deket-deket gitu loh. Meskipun di sisi lain karena nggak ada keluarga yang deketin, mereka juga tetap ngirimin makanan kalau ada gitu. Kan itu rumahnya kan rumah dulu, cuman karena memang settingannya disetting sama warga karena pas lagi dia sakit gitu kan, bawahnya itu dilobangin agak gede, dikorek begitu buat naruh makanan Jadi kan karena memang anak-anaknya nggak sering datang gitu, kalau ada makanan disodorin dari bawah sama minumannya begitu. Ntar tahu-tahu dilemparin udah kosong kayak gitu. Kayak di ini dong, kayak di penjara kayak gitu. Iya hampir seperti itu, tapi bukan di penjara juga, emang nggak dikunci, emang dia nggak mau keluar gitu. Nah seperti itu. Akhirnya kalau pernah satu saat Nyisuti itu nyampe kolab gitu. Jadi bukan warga itu mendoain yang baik-baik, tapi cenderung mbok ya dijukuto, mbok ya udah ya Allah itu mendingan nggak ada lah daripada hidup jadi beban begitu. Kelarin aja gitu. Iya mendingan dikelarin aja. Begitu juga menurut petugas-petugas yang ada di situ, mungkin karena udah saking gedeknya gitu. Nah ini jadi pertanyaan, kenapa Nyisuti seperti itu ya? Kita kilas balik ke kehidupannya dahulu. Jadi Nyisuti itu Suti muda gitu ya, sebenarnya dulu orang baik. Cantik nggak? Iya mungkin cantik kali ya. Kan biasanya digambarin gitu. Enggak, aku nggak mau itu. Oh enggak beda lagi ya ini ya. Lagi enggak, ini agak bindeng sedikit. Oke. Jadi ini Suti muda itu sebenarnya dulu adalah perempuan yang baik. Dia memiliki 2 orang anak. Nah, jadi suaminya itu seorang pedagang kelontong di pasar setempat lah ya, yang cukup ramai. Dia sangat bahagia kehidupannya, untuk hari-hari juga kecukupan. Nyampe memiliki 2 orang putra gitu. Nah keadaan mulai berubah ketika dia mengandung anaknya yang ketiga gitu. Jadi suaminya itu kayak kena apa ya, kecantol sama seorang perempuan gitu. Mulai ada main api seperti lebih. Tapi main api atau main perempuan, Bro? Main perempuan yang ada apinya. Oh gitu. Gitu. Jadi dia mulai kepincut sama seseorang yang paling bikin dia sakit hati, si Suti sakit hati dan menyayangkan. Perempuan itu yang jadi cem-cemannya si suaminya Nyisuti itu, Suti muda ya, itu ternyata yang dagang di seberangnya suaminya gitu loh. Jadi ini ada los warung, di seberangnya itu ada orang jualan daun pisang yang digulung-gulung itu loh, daun pisang. Kan ada jalan kecil, pasar ada jalannya kan, terus itu dia jualan daun pisang. Jadi dia punya anak, ya kalau gede mending, baru usia belasan tahun, 10-11 tahun seperti itu. Itu
dijodohin sama si suaminya si Suti. Jadi mungkin menurut Suti atau orang tuanya gitu ya, ini pasti menggunakan pelet dan lain-lain gitu. Mungkin karena si Nyai, ya katakanlah namanya Wasri atau siapa gitu, dia melihat ekonominya itu seperti itu. Kalau ini jadi mantu saya itu hebat gitu kan, itu harus disingkirkan seperti itu mungkin ya. Akhirnya ya gayung bersambut. Dia juga sering ledekin anak itu. Catatannya, anaknya tukang daun itu sering ngebantuin di warungnya Suti. Ya bungkus-bungkus, ngepakin, terus beres-beresin barang. Sementara Suti ngebantuin suaminya jualan seperti itu. Jadi sangat menyakitkan banget buat Suti. Tapi gue bingung nih. Iya. Suti kan sakit hati, iya kan. Sementara dia suaminya itu kan mainnya main api gitu. Iya. Gimana ceritanya suaminya main api terus Sutinya yang sakit hatinya gitu. Itu gimana ceritanya, Bro? Padahal dia main api ya? Iya, main api, tapi kok yang sakit bisa hatinya gitu kan? Harusnya tangan atau apa. Oh gitu. Iya, benar juga. Oke. Iya. Enggak jok. Jadi gitu ya, teman-teman, lagi dingin soalnya ya di luar. Jadi dia sangat menyayangkan, loh tiap hari kan anak itu bantuin aku, ada makanan apapun tak kasih. Jadi masih muda ya si ininya? Si pelakor? Iya. Si pelakor ya, masih muda. Masih 11 tahunan. Oh, belasan. Belasan tahun, tapi orang dulu kan udah lumayan penonjolannya di berbagai sektor kan, Bi? Iya, penonjolan di berbagai sektor gitu iya, ya. Jadi dia, istilah lu nih. Jadi apa namanya, tiap hari dia nggak ada jajan buat SD sekolah tak kasih, nggak ada lauk tak kasih. Kalau ibunya ada keperluan yang mendadak apa ya, monggo nih pakai aja gitu. Itu si Mbak Sutinya. Mbak Sutinya ngasih ke orang tuanya bocah itu, tapi koyo dikasih hati jalur orang pelo gitu kan. Malah kan dia mau ngacar suamiku kayak gitu, itu kan menyakitkan banget gitu kan. Akhirnya bukannya tambah kesana ditegur si Nyai tersebut, ibunya bocah itu tambah bener, malah belakangan hari justru suaminya itu sering nggak pulang ke rumah, taunya nginep di situ. Nah dia kan punya telik sandi, punya saudara juga. Nah si orang tuanya bocah itu sendiri itu juga masih ada kerabat sama Suti, masih punya kerabat juga, masih ada kerabat. Jadi apa yang menurut ini nggak beres banget, ini nggak beres banget. Tapi kalau misalnya aku cerita ke orang tua nanti melebar kemana-mana, akhirnya nanti wis tak tungguin sampai suamiku pulang ke rumah. Aku pura-puranya nggak ada apa-apa gitu. Pada saat pulang ya cara modernnya gitu, pendekatan persuasif lah, nggak mau yang macem-macem gitu. Tapi semakin dia buat ngobrol, malah adanya pertengkaran dan pertengkaran, malah suaminya malah jadi nggak pulang sekalian. Main apinya di situ. Dia justru sama sekali nggak pulang. Itu kan tempat tinggalnya Suti sekalian warung. Dia pulangnya ke orang tuanya dan nggak ke pasar lagi gitu. Itu siapanya? Si suaminya Suti. Akhirnya Suti juga, karena memang di situ nggak ada suaminya, dia juga takut, dia pulang ke orang tuanya juga. Gitu. Jadi dia kadang-kadang sesungguhkan nangis di rumah gitu. Mak, kok bisa ya suamiku begitu ya, Mak? Padahal itu, ya Allah, itu si bocah kan tiap hari di rumah tak kasih macam-macam. Ya namanya orang, wis kamu gak usah nangis, nanti juga dibalas sendiri sama Gusti Allah gitu kan. Gak bisa, Mak, ini pasti dipelet, aku pokoknya gak terima kayak gitu. Nah satu ketika datanglah dua orang tamu gitu. Jadi temannya suaminya itu datang. Yang bertamu ke rumahnya Suti bersama seorang tua. Itu taunya mbah, ya spiritual gitulah, spiritualnya dia. Jadi dia bilang gini, piye ti, jadi apa enggak gitu. Berarti dia pernah ada komunikasi sama itu, mau melakukan sesuatu untuk narik suaminya balik gitu kan. Jadi ya jadi Mas, harus jadi, aku udah sakit banget, aku nggak terima diperlakukan kayak gini. Ya wis, tapi kalau jadi kamu siap nggak, syaratnya begitu. Tapi nggak bisa diringanin apa gimana? Enggak, harus 3 hari full gitu. Jadi dia harus ngelakuin puasa pati geni 3 hari 3 malam. Itu syaratnya ya dia selalu mendawamkan apa itu mantranya, nggak boleh geser, nggak boleh bangun sama sekali, nggak boleh tidur. Nah kata si mbahnya itu, si apa tuh tadi spiritualnya, piye, gue sanggup apa ora? Ora sanggup ora usah dilakoni. Sanggup, Mbah.
Sing tegas wae jawab. Sanggup mbah. Iki jane iki dudu ilmuku, tapi iki ilmune kowe dhewe leluhurmu. Aku mau nuduhke, aku mau buka. Ini sebenarnya cuman ilmu leluhurnya Suti. Si mbah itu cuman membuka. Kamu sanggup? Jadi kalau enggak, ya udah jangan dilakuin sama sekali. Kata Manya Suti, aduh Ti, nggak usah macem-macem, mau usah reka-reka gitu kan, nggak usah yang macem-macem, nanti aja balik, kamu yang penting berdoa. Enggak mak, pokoknya aku udah sakit hati banget, ini harus dilakuin. Itu singkat cerita, Suti melakukan puasa pati geni itu di wetonnya dia loh, di hari wetonnya dia. Dan yang terdengar itu kan anak-anaknya masih kecil kan, jadi dia ngelakuinnya sambil mengandung, masih mengandung. Dan yang dua anak-anak yang masih kecil kan dititipin sama emaknya kan. Paling kata emaknya, ini orang nekat banget ngelakuin kayak gitu, mbok ya wis biarin aja, nanti juga pulang sendiri kalau inget anak gitu kan. Tapi semakin kesini Suti nggak bisa diajak ngomong, ya wis lah, pokoknya dia berharap yang baik-baik. Tapi denger di dalam itu kayak rame-rame, banyak kayak irama-irama gendingan dan yang lain-lain di kamarnya Suti itu loh. Sampai pada akhirnya Suti bisa keluar. Nah, dia lulus itu 3 hari 3 malam lulus. Saking capeknya itu dia tertidur. Dan ke malam keempatnya menjelang subuh itu dia bermimpi bertemu seorang, katanya gitu ya, memakai kayak surban, ada udeng-udeng begitu. Dia bilang begini, wis lek, kowe wis lulus nglakoni amalan iki, kamu udah lulus, nanti pagi suamimu pulang gitu. Akhirnya dia setelah melihat penampakan itu, mungkin menurut dia juga wali gitu kan ya, seorang wali lah, seorang tua yang berilmu gitu. Dia tenang tidur. Itu tahu-tahu dibangunin sama Manya Suti. Itu jam 7-an pagi, ramai pasar begitu kan. Ti, bangun Ti. Masih ngantuk, aku lemes banget mak. Bangun, itu suamimu pulang gitu. Jadi saat itu juga suaminya pulang paginya gitu. Ya siapa yang nggak senang suaminya pulang, berarti ilmuku berhasil. Aku bisa mengerjakan ini dengan baik, langsung ada hasilnya. Dia senang banget suaminya berhasil, langsung padahal masih ngantuk, dia beres-beres mandi dan lain-lain, mau nyambut suaminya, dimasakin macem-macem. Tapi koyo ada yang aneh begini, suaminya pulang kok jadi pelongo-pelongo begini gitu. Jadi dia nggak ada semangat. Biasanya suaminya itu rame, sering ngomel-ngomel atau apa ya kan, kok meneng aja, diem aja gitu loh. Diem, ngelamun, mukanya kayak sedih. Diajak ngomong gak nyambung. Tapi kalau disuruh apa mau, nurut. Itu sampai ya singkatnya gitu ya, seminggu lamanya di rumah seperti itu terus Bi. Akhirnya Suti jadi marah sama dirinya sendiri. Kok aku pengen suamiku pulang, tapi kayak suamiku yang dulu, suamiku yang baik, yang ngayomin anak istri, yang dia bisa jadi panutan kalau ya 1-2 kali ada omongan kasar lumrah gitu kan. Tapi enggak yang pelengap-pelengap begini. Buat apa? Ini ilmu apa? Ilmu kurang ajar. Dia udah mulai nyariin ilmunya itu yang dilakuin. Kalau kayak gini caranya, kamu mendingan pergi aja mas. Pergi aja, nggak usah balik lagi. Kawinin itu bocah digituin. Itu sejak saat itu dia ngomong sambil nangis. Suaminya langsung pergi, benar-benar langsung nurut. Dan hari berikutnya, 2 hari berikutnya nikah sama itu beneran. Jadi dia nggak sadar bahwa ilmu yang dia pakai itu berakibat di lidahnya dia, kemudian di omongan dia. Apa sih, ada istilahnya itu loh, tapi gue lupa nama istilahnya. Istilah buat orang yang punya seperti itu. Si pahit lidah gitu. Lanjut. Oke. Setelah itu apa namanya, dia semakin ini kan, semakin depresi, dia semakin nyalain keadaan semuanya. Yang ngasih unjuk jalan malah jadi aku, semakin kok kejadiannya nggak seperti yang tak bayangin, malah aku semakin menderita. Nah terus lagi seneng-senengnya aku suaminya pulang, tahu-tahu suaminya begitu, giliran aku udah berusaha buat ngerelain, tahu-taunya aku tahu aku hamil. Itu tadinya belum tahu loh Vi. Kan dia nggak bisa pisah akhirnya kalau udah hamil begitu. Akhirnya semua kebenciannya itu dituangin ke anaknya gitu loh. Jadi sebelumnya dia nggak tahu kalau dia tuh hamil sebenarnya gitu. Jadi dia tahu setelah
suaminya itu diusir tanpa dia sadar, tapi benar-benar kejadian dia pergi dan menikah. Dia pikir dia muntah-muntah sakit itu karena ya tadi patigeni dan lain-lain, ternyata dia malah hamil gitu loh. Itu kan malah jadi lebih sakit lagi. Di saat aku mau merelakan, ya wis suamiku panlungo mau pergi sama siapa bodo amat, tapi aku justru hamil, ya aku nggak bisa pisah. Akhirnya yang ada sejak saat itu dalam hatinya Suti itu hanya ada kebencian ke semuanya, benci sama kehidupannya dia, sama saudara, sama semua orang dia benci, terutama sama Jabang Bayi gitu. Akhirnya tapi lambat laun dia mulai berpikir, tapi tetap dia nggak bisa ngalahin rasanya itu. Semakin benci diputuskan mau digugurin bayinya itu. Tapi berapa kali dia loncat-loncat dari tempat yang kayak pohonan, dari undakan itulah, tetap aja dia nggak mau keluar sampai jadi bocah. Akhirnya bocah itu tetap keluar, tapi dia tetap nggak mau nyusuin, dan dia mutusin buat pergi dari kampungnya dia sejak saat itu. Oh, jadi kampung yang sekarang ditempatin sama Nyai Suti itu bukan kampung aslinya, bukan ya? Kampung asli. Ya kan katanya pergi dari kampung. Kan di situ, terus dia setelah ngalamin kayak gitu, dia pergi dari situ. Anaknya ditaruhin semua sama ibunya gitu loh. Dia pergi ke Jakarta. Dia pergi ke Jakarta dan nggak tahu dia di sana sama siapa, kerja apa, itu nggak ada yang tahu saat itu. Nah, di sini anaknya kan diasuh sama mbahnya, berarti kan diasuh sama mbahnya, diajarin keikhlasan, diajarin kebaikan, jangan dendam dan lain-lain. Pernah memang punya ibu, punya bapak, tapi bapakmu udah menikah, namanya ini gitu. Walaupun nggak sering datang, kamu harus ikhlas. Kamu punya mbah, kamu punya ibu, ibunya nggak pernah pulang, ya anggap aja udah nggak ada begitu. Tapi di usia yang ke-30 untuk anak yang paling sulung, kan mau menikah gitu. Tahu-taunya Suti itu pulang, Bi. Nyai Suti itu pulang dalam keadaan ya sakit, ada sakit juga, tapi dia dengan pedenya pulang kayak orang lama nggak pulang dari luar negeri atau apa gitu, pengen disambut dan lain-lain. Itu pulang ke rumah orang tuanya langsung marah-marah. Aku pulang bukannya pada nyambut seneng atau apa, aku pulang pada diem aja. Ini siapa bocah, ini siapa? Itu anaknya sendiri nggak tahu. Anaknya sendiri nggak tahu. Ya Allah, Ti, kalau kamu kayak gini mendingan gak pulang sekalian, kata emaknya. Itu jadi nyeseknya emaknya. Seminggu setelah itu meriang-meriang meninggal emaknya, Bi. Ya itu kan jadi dilema buat anak-anaknya kan. Ini aku memang rindu sama ibu, walaupun orang-orang bicara ibunya udah kayak setan, sifatnya udah begini-begini, tapi itu ibuku gitu. Aku berharap bisa ketemu, tapi pertemuannya seperti ini. Emang bener kalau kelakuannya gini mah lebih-lebih dari ini kan. Akhirnya gimana gitu ya. Tetap mereka itu bareng tinggal di rumah itu sama ibunya. Tapi kok dia pengennya apa-apa itu diturutin semua, kalau enggak marah, ngamuk, atau ngamuk marah terus seperti itu. Dia serapah seenaknya dia sendiri. Akhirnya anak-anaknya itu satu demi satu, mendingan aku keluar dari rumah, bukannya nggak sayang gitu. Aku punya kehidupan, kalau bareng sama ibu yang seperti ini mendingan nggak punya dah gitu. Nah itu satu anak keluar satu akhirnya dia sendiri. Gitu. Nah itu awal mulanya dia itu ditinggal sama anak-anaknya itu seperti itu. Jadi kalau dia minta apa nggak diturutin, kalau ngamuk doang mending. Jadi dia langsung kayak kesurupan, rambutnya digerai begitu, naik ke meja, apa aja dibanting-banting harus. Jadi yang terpenting buat dirinya itu dirinya sendiri, nggak ada urusan anak, nggak ada urusan yang lain-lain. Kayak powerful begitu. Dan yang paling miris itu nggak ada satu orang pun yang bisa nenangin dia. Jadi dicoba spiritual mana nggak bisa, Bi. Itu sampai satu ketika, ya singkat cerita gitu ya, Suti tua itu yang 72 tahun kan akhirnya itu kolab, jadi penyakit dohirnya gitu ya. Kakinya mulai bengkak, mau ngebusuk kiri ya, terus darahnya kan naik tinggi ya, pokoknya komplikasi. Dia itu
bisanya cuma membujur di kasur. Kasur lempek, agak bau begitu, semua pada datang. Kalau buat warga, padahal takut, ngeri, tapi penasaran. Kalau ada Suti sakit, mati, muka-muka mati kayak gitu loh. Malah doainnya mati, soalnya udah sebel banget, ini horor banget. Kalau lewat rumahnya dia, kadang-kadang dari dalam, apa piring kayak apa dilempar-lemparin begitu, seenaknya sendiri. Nah, kalau udah mati kan berarti kampung aman, kayak gitu kan. Itu semua datang, orang desa juga datang, anak-anaknya juga dikasih tahu datang gitu. Bahkan ada dokter yang puskesmas itu juga datang gitu. Akhirnya mereka meriksa dan akhirnya diputusin oleh mereka, ini kayaknya nggak bisa lama lagi kayak. Kalau dari apa yang mereka periksa itu kan, dari diagnosa ya. Diagnosanya ini kayaknya udah nggak lama lagi, Mbak, yang sabar, doain aja. Itu Suti cuman bisa, yang aneh badannya seger, nggak kayak orang sakit, kayak biasa aja. Cuman dia nafasnya tersengal, kayak putus-putus begitu, semua pada yasinan dan yang lain-lain. Tahu-taunya pas azan asar bangun, Suti itu kaget itu mulai bangun gitu kan. Langsung bangun berdiri begini. Apa-apaan ini ramalan begini, ngomong ngapain gitu. Keluar, ngapain di sini? Kamu lagi, dokter ini lagi. Keluar, itu langsung pada keluar semua, rebutan pintu. Suti urip maning gitu. Dia bangun lagi seperti itu. Dia udah langsung ngamuk, rambutnya digerai begitu, langsung naik ke atas meja. Jadi semua ditunjuk begini, keluar. Siapa yang mati? Kalian nyumpahin aku mati, kata dia begitu. Kurang ajar, kamu juga lakukan aku seperti itu. Itu yang nampak menurutnya anak-anaknya itu benar-benar aku diperlakukan seperti itu juga pantas. Walaupun aku juga sebagai anak itu yang nggak pantas ngelakuin ini, tapi nah itu untung ternyata ada seorang menantu dari tetangga gitu yang ngerti tentang bab seperti itu. Dia itu maju ke Nyisuti yang di atas meja itu, kakinya katanya itu cuman ditutul begini gitu. Turun gitu, langsung nurut, turun diem terus baringan. Nyisuti langsung nurut sama dia, cuman digini tek, langsung baringan. Terus akhirnya orang-orang kan yang pada lari balik lagi gitu kan, balik lagi terus, nih kok bisa kayak gitu ya, diapain? Oh itu orang bisa, itu orang pintar, mereka kan baru ngerti. Biasanya kan orang-orang kayak gitu nggak pernah nampakin kalau dia bisa gitu kan. Akhirnya anaknya bilang gini, Mas ngapunten Mas, makasih ya Mas udah nenangin ibu saya gitu. Orang-orang mulai berdatangan kan nonton. Iya nggak apa-apa Mbak, nyuwun sewu, jenengan bisa seperti itu. Sebenarnya apa yang terjadi sama ibu saya nyampe seperti itu banget, nggak umum, kayak bukan orang. Maaf loh Mas. Enggak, sebenarnya itu yang saya lihat itu ada sebangsa raja jin yang mendiami tubuhnya gitu. Itu sebenarnya jadi ngapunten loh Bu, Mbak gitu. Jadi dulu-dulu leluhurnya dia pernah ada yang ngalahin, entah dalam pertempuran apa gitu, ngalahin raja jin tersebut, ditaklukkan gitu. Akhirnya dia kan dendam, nyari keturunan yang pas untuk jadi wadah inang gitu loh, untuk menghancurkan keluarga keturunannya dia lagi. Nah, prosesi dari pati geninya itu dengan dasar amarah, kebencian dan lain-lain itu jalan masuk buat dia, nemplek gitu loh. Oh seperti itu ya Mas. Iya, aku pernah dengar dari Mbah dulu ibu pernah ngelakuin pati. Nah itu pati geninya dia itu jadi masuknya raja jin tersebut. Jadi memang sulit. Terus gimana Mas? Tolong Mas dikeluarin Mas. Nggak bisa Mbak. Ya pasti bisa. Enggak, bukannya nggak bisa gimana. Ini udah mendarah daging, udah berpuluh-puluh tahun. Kalau dipaksa, ibunya jenengan meninggal, nggak kuat gitu. Harusnya gimana? Harusnya nanti dia sadar, terus dia disuruh bertobat, dibikin eling gitu, diingatkan buat bertobat. Dengan zikirnya dia, dengan kesungguhannya, nanti itu kekuatan itu melemah. Baru setelah raganya dia itu kuat, kita cabut itunya. Kayaknya nggak mungkin tobat kalau model Mas saya. Aduh, nggak ada jalan keluar kalau kayak gini ya Mas ya. Tetap ada. Loh ada gimana? Kan nggak bisa dicabut. Gini ya Mbak, aku nggak mau guruin gitu. Keberkahan dari orang tua itu adalah anak Mbak. Termasuk terutama anak yang soleha, yang soleha.
Kalau misalnya sampai titiknya dia emang meninggal itu belum lepas juga, belum bertobat lah gampangannya. Tapi kan dia kan punya jenengan anak yang soleh. Anak yang soleh itu doanya kan nyampe ke sana itu bisa nulungin ibunya. Tapi pertanyaannya jenengan itu pada soleh apa enggak digituin lagi. Itu pada diem aja anak-anaknya. Jadi apa enggak usah khawatir. Kalau sekarang misalnya nyusuti kan bakalan bangun lagi misalnya ya, ini bakalan bangun lagi. Saya nanti akan kecilkan powernya dia gitu. Jangan kayak kemarin, tapi jenengan tetap doain, kirimin Fatihah atau apa semacamnya lah yang baik-baik. Siapa tahu ibunya jenengan bisa kembali inilah, bisa mau bertobat, mau nyesali kesalahannya dulu. Nanti tak bantu insya Allah seperti itu. Jadi akhir ceritanya si Nyisuti kan bangun lagi gitu. Nggak bertobat juga Bi. Gitu. Sampai cerita ini diceritakan masih ada. Oh sekarang masih hidup. Masih seperti itu. Hidup. Dan dia sendiri gitu. Tapi nama udah disamarkan semua. Udah semua. Oke. Udah ya. Oke. Apa ya, pati geni ya, pati geni. Itu yang ilmu yang sebenarnya dulu itu lazim dilakuin sama orang dulu ya. Orang dulu. Kalau zaman sekarang sih mungkin udah jarang ya. Ada sih 1-2 orang masih ngelakuin itu. Tapi ya udahlah. Terima kasih ceritanya, pokoknya kayak gitu ya. Biar kawan-kawan aja yang menyimpulkan. Gitu. Iya. Terima kasih Bro Ayung yang udah berbagi ceritanya tentang Nyisuti, tentang pati geni ya. Yang itu tadi dimana mungkin latar belakang juga mempengaruhi ya. Oh iya, tambahannya. Tadi yang pakai sorban itu sebenarnya Raja Jin itu yang nyamar. Ya, terima kasih. Apapun kadang kayak gitu sih, kita sering terlena dengan penampilan, dengan bentuk gitu ya. Iya. Terlena, kita ngelihat, oh bentuk seperti ini, oh ini bagus nih, kayak gitu. Padahal belum tentu gitu kan. Ya semoga kita semua tetap bisa terlindung dari hal-hal yang nggak baik semacam itu. Pastinya sih tambahannya ya, mungkin dari aku gitu, dasar dari kejahatan yang nggak lain ya kebencian, amarah seperti itu ya. Kita sebisa mungkin jangan pernah menyimpan dua hal itu gitu. Sebisa mungkin gitu. Ya nggak akan bagus lah ujungnya. Bener. Ya udah, terima kasih buat kawan-kawan semuanya di rumah. Terima kasih Bro Ayung. Kita mohon maaf ya, misal ada salah-salah kata, ada sesuatu yang nggak nyaman di hati, telinga, di mata kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Semoga kita semua tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, dan kita juga semoga selalu diberi perlindungan gitu ya sama Yang Maha Kuasa. Amin. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih, sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.